Cerita dimulai dengan mengisahkan para bos miliarder yang mulai terlibat asmara dengan sekretaris cantik. Ada seorang pemuda yang sudah kaya raya bahkan sebelum lulus SMA, bahkan mempekerjakan pembantu yang naif. Ada pula gadis miliarder yang terlibat dalam berbagai hubungan. Cerita ini bertanya apakah kau ingin merasakan hidup seperti itu jika kau menghadapi masalah yang tak terpecahkan atau sekadar bosan dengan hidupmu. Jika demikian, mengapa tidak tukar saja hidupmu dan biarkan orang lain menangani masalahmu? Protagonis kita melihat semua ini di hadapannya dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Nama pemuda itu adalah Xiao Yan, seorang mahasiswa tingkat 3 di Universitas Bai. Saat itu, seorang pria gemuk bernama Yuan bertanya mengapa dia berdiri mematung dengan ponsel di tangan seperti orang bodoh. Apakah dia baru saja mengirim pesan kepada gadis itu? Dia bertanya apakah temannya tidak melihat layar di depannya, sambil balik bertanya apakah dia sudah jadi bodoh. Dia bilang ingin melihat pesan nakal yang dikirimkan Xiao Yan kepada gadis-gadis. Sementara itu, Xiao Yan terkejut karena tidak ada orang lain yang melihat kegilaan di layar tersebut. Kemudian temannya membuka percakapan itu. Dia segera melihat bahwa Xiao Yan mengirim pesan kepada seorang gadis yang mengatakan bahwa dia mendengar gadis itu adalah pembuat masalah. Segera setelah gadis itu tahu itu adalah Yan, dia memberitahunya bahwa dia adalah konselor Chen Yuro dan menyuruhnya menemuinya di kantor. Si pria gemuk segera mengatakan bahwa dia gila karena menggoda sang ratu es. Yang satu mulai berdoa dan yang lain berkata senang mengenalnya. Mereka adalah teman-temannya, Lou Chang dan Chen Mao. Pemuda kita merebut ponsel dari tangan si pria gemuk dan bertanya mengapa dia bilang dia hanyalah gadis jomblo biasa dari sekolah. Teman-temannya mulai menggodanya, bertanya mengapa dia begitu takut. Pemuda kita bilang dia hanya ingin menawarkan kebaikan hatinya untuk menghangatkan tubuh seorang gadis. Pada saat itu, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Ternyata itu adalah konselor Chen Yuro yang mengatakan sepertinya dialah bajingan yang mengirim pesan tersebut. Pria malang itu mulai gemetar. Dia bilang dia harus memberinya pelajaran karena berani menggoda dirinya seperti itu. Temannya berkata setidaknya dalam 18 tahun hidupnya, dia sudah cukup banyak menggoda. Pemuda kita heran mengapa teman-temannya malah mendukung kematiannya. Pada saat itu, sebuah jendela muncul menanyakan apakah dia ingin bergabung dengan klub tukar nasib. Sekali lagi, jendela sialan itu muncul. Dia tidak mengerti mengapa itu muncul. Sambil gemetar, dia mulai berpikir untuk menekan tombol. Ya, hidupnya sudah berantakan. Jadi untuk apa takut pada hal yang tidak diketahui? Begitu dia mengkliknya, dia diselimuti energi biru dan sesaat kemudian dia berada di tempat yang sama sekali berbeda. Dia mengira sedang bermimpi, tapi secara teoritis ini seharusnya adalah klub tukar nasib. Kemudian seorang gadis muncul dan berkata dia tidak sedang bermimpi. Dia menjelaskan bahwa sekarang setelah dia menjadi anggota klub, dia bisa bertukar nyawa dengan siapa saja, bahkan hewan. Dia adalah administrator tempat ini dan namanya adalah Su. Dia bertanya apakah hal tukar nasib ini nyata. Su menjawab ya, semua orang di sana bisa melihat informasi tentang pasangan mereka dan memilih dengan siapa mereka ingin bertukar nasib. Seorang penyanyi terkenal bernama Liu Meian dengan jutaan penggemar sedang bertukar nasib dengan seorang gadis bernama M. Kinu yang merupakan pengusaha mode terkenal. Selain itu, bahkan ada seekor hewan yang diakui secara internasional sebagai hewan peliharaan selebriti. Su menjelaskan bahwa saat dia menemukan pasangan, dia bisa melihat informasi mereka, memutuskan durasi pertukaran, dan semua aturannya sangat fleksibel. Pemuda kita berpikir jika dia punya pacar, ini akan seperti dikhianati. Namun, itu tidak masalah karena dia tidak punya pacar. Su menjelaskan bahwa pada saat kontrak, mereka dapat membatasi ingatan dan bahkan tindakan yang bisa diambil. Sekali ditandatangani, tidak ada yang bisa melanggar ketentuan tersebut. Dia bertanya kapan dia bisa kembali dan Su bilang dia cukup memikirkan tempatnya dan itu akan muncul. Dia kemudian menyuruhnya mencari seseorang yang ingin bertukar nasib. Pemuda kita bilang dia mungkin tampan, tapi tidak ada yang mau bertukar nasib dengan pria miskin sepertinya. Dia kemudian membuat profilnya terlihat publik untuk semua orang yang menunjukkan bahwa dia menganggur, tidak punya uang, dan sedang dalam masalah. Seketika semua orang di sana terkejut dan beberapa mulai tersenyum. Sekelompok orang sudah ingin bertukar nasib, mengatakan bahwa mereka adalah orang kaya generasi kedua atau bahkan juara dunia dalam olahraga tertentu. Beberapa adalah bintang film dan yang lainnya adalah influencer dengan lebih dari 200.000 pengikut. Xiao yang tidak mengerti mengapa dia begitu populer padahal dia hanya pria biasa di tempat itu. Dia mulai mencoba melarikan diri dari kerumunan, mengatakan dia harus lebih berhati-hati. 3 menit kemudian dia memanggil seseorang untuk mengobrol. Orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Chen Han dan mengatakan akan menjadi kehormatan untuk menjadi mitra pertukaran pertama dengannya. Kalimat itu terdengar agak aneh, bukan? Pemuda kita melihat bahwa pria ini berusia 32 tahun dan pengusaha paling terkenal di seluruh kota Bai. Karena penasaran, dia bertanya mengapa begitu banyak orang tertarik bertukar tempat dengan kehidupan biasanya. Chen Han menjelaskan bahwa orang yang paling menarik adalah mereka yang sangat cakap atau yang hidupnya sangat berantakan. Itulah sebabnya orang-orang sepertinya yang memiliki masalah hidup sederhana cukup populer. Pemuda kita segera menyadari bahwa dia populer karena hidupnya berantakan. Chen Han menjelaskan bahwa dengan membuat hidup orang lain lebih baik dan membantu mereka, mereka mendapatkan poin nyawa. Poin-poin ini dapat digunakan untuk membeli apapun dari toko klub. Pemuda kita bertanya apakah benar-benar bisa membeli apa saja dan menyebutnya luar biasa. Chen Han bilang itu benar-benar apa saja. Lagi pula, ada alasan mengapa dia menghasilkan miliaran di usia semuda itu. Namun, pemuda kita hanya ingin menjalani kehidupan seorang miliarder dan tidak mau berurusan dengan memecahkan masalah. Jadi dia bertanya apa yang terjadi jika dia tidak menyelesaikan masalah yang seharusnya dia tangani di kehidupan orang lain. Chen Han bilang dia tidak akan mendapatkan poin apapun dan bertanya apakah mereka bisa menandatangani kontrak sekarang. Pemuda kita bilang jika itu masalahnya, mari kita
kita lakukan. Gadis itu muncul di antara keduanya dan berkata bahwa setelah semuanya dikonfirmasi, mereka hanya perlu mengucapkan dunia utama. Pemuda kita melihat bahwa pria bernama Chen Han ini memiliki daftar masalah yang sangat panjang, tapi dia terlalu malas untuk membaca semuanya. Chen Han menyebutkan bahwa sebuah kebetulan bahwa masalah Chen Yuro adalah masalah dalam hidup pemuda kita karena dia adalah saudara perempuannya. Pemuda kita terkejut dengan kebetulan itu. Pada saat itu, sang asisten datang dan menyuruh mereka berdua untuk memejamkan mata dan bersiap. Dengan itu, kedua orang bodoh itu berteleportasi. Seseorang memanggil Presiden Chen, menyuruhnya berhenti menakut-nakutinya. Pemuda kita perlahan membuka matanya dengan sakit kepala yang berdenyut. Begitu dia melihat sosok besar di depannya, dia bertanya-tanya di mana dia berada. Sekretaris Su berterima kasih padanya karena akhirnya terbangun. Pemuda kita mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Pertukaran nasib baru saja dimulai, tetapi itu sudah terasa sangat intens. Su bertanya apa yang dia lakukan. Dia sudah mengetuk pintu untuk waktu yang lama dan tidak ada yang menjawab, yang membuatnya takut. Protagonis kita bilang dia mengerti, tapi mengapa dia melepas sebagian pakaiannya dan sedikit pakaiannya sendiri? Mungkin karena pertukaran tubuh, pemuda kita masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia menjelaskan bahwa tubuhnya sangat dingin sehingga dia mencoba berbagi kehangatan untuk melihat apakah itu akan membangunkannya. Pemuda kita mulai memulihkan beberapa ingatan. Sekretarisnya yang berusia 24 tahun itu berbahaya dan sudah lama mencoba merayu Chen Han. Dia kemudian mengatakan mereka bisa melanjutkannya dan dia bertanya melanjutkan apa. Tapi si bajingan itu sudah menikmati kehidupan miliarder ini. Dia mendekat sambil berkata bahwa sekarang dia sudah mengizinkannya. Dia tidak akan menahan diri. Namun, tepat saat itu seseorang mengetuk pintu memanggil sang presiden. Sambil tersipu, pemuda kita menyuruh mereka menunggu. Tetapi sekretaris itu mengatakan rapat pemegang saham akan segera dimulai. Menyadari situasinya, dia meminta maaf dan mengatakan dia pikir dia sedang bersiap-siap untuk rapat. Pemuda kita menjelaskan bahwa ruangan itu sangat panas sehingga dia harus melepas kemejanya dan dia membantu menyeka keringatnya. Sekretaris itu berkata itu hal yang sangat masuk akal untuk dilakukan. Dia meletakkan dokumen di atas meja dan mengatakan dia akan pergi. Dia berlari keluar sambil membanting pintu di belakangnya. Su bilang dia merasa ketakutan dan pemuda kita bilang mereka akan menyelesaikan ini nanti. Dia memakai kemejanya, mengatakan sudah waktunya untuk menangani beberapa bisnis. Menurut ingatan Chen Han, pertemuan ini adalah upaya untuk mencopotnya dari jabatannya. Namun, ini bukan hidupnya, jadi dia hanya akan bersenang-senang. Sudah waktunya untuk menemui para pemegang saham sialan ini. Di rapat tersebut, semua orang bertanya-tanya mengapa dia masih memimpin tempat itu dan mengeluh bahwa belakangan ini dia mengabaikan segala hal tentang perusahaan. Kemudian pemuda kita muncul sambil menendang pintu hingga terbuka, mengeluarkan suara-suara aneh dan berjalan seperti orang bodoh. Para pemegang saham semua bingung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia menghempaskan dirinya ke kursi dan berkata bahwa belakangan ini keadaan begitu melelahkan sehingga punggungnya sakit sekali. Pada saat itu, seorang pria bernama Himing mengatakan bahwa dalam rapat pemegang saham ini, kau harus sedikit lebih serius dan pemuda kita sudah tahu bahwa ini adalah bajingan di balik upaya untuk menggulingkannya. Himing berkata dia mengharapkan keseriusan lebih dalam menghadapi para pemegang saham. Namun, pada saat itu dia terkejut. Dengan berani, pemuda kita melompat ke atas meja dan bertanya apa yang akan dia lakukan. Itu bukan hidupnya, jadi dia tidak takut pada apapun dan memutuskan untuk bertindak nekat. Himing bilang dia hanya membuktikan bahwa dia tidak punya tata krama. Pemuda kita meminta maaf tetapi mengatakan dia memang agak kasar. Himing kemudian berkata dia tidak akan berdebat, tetapi dia tidak mengelola perusahaan dengan baik dan bahkan kehilangan kesepakatan dengan grup Benhai. Itulah sebabnya dia harus dicopot dari jabatannya karena dia tidak lagi layak menjadi presiden grup. Pemuda kita tahu bahwa kesepakatan ini gagal karena sebuah perusahaan tak dikenal tiba-tiba menawarkan 5% lebih banyak. Kesepakatan itu sudah mencurigakan sejak awal dan tindakan Himing membuat semuanya semakin aneh. Pemuda kita turun dari meja dan mengatakan bahwa semua orang di sana menghasilkan uang karena kerja keras yang dia lakukan untuk membangun tempat ini dan sekarang karena satu masalah dalam satu negosiasi, mereka ingin mencopotnya. Himing menyuruhnya mundur karena dia tidak sedang ingin mengobrol hal yang tidak penting. Dia mengumumkan bahwa semua orang harus memilih untuk mencopot Presiden Chen Han segera. Semua pemegang saham mengangkat tangan mereka dan Himing berkata seperti yang bisa dia lihat, dia harus turun dari jabatannya dan tidak akan menjabat sebagai presiden lebih lama lagi. Pemuda kita berjalan ke kursi dan bertanya apakah itu benar-benar akan terjadi. Dia meratap bahwa jika dia kehilangan jabatan kepresidenan, dia akan menjual semua saham yang dia miliki dan membubarkan grup Chen Han. Dialah yang membangun semuanya dan jauh lebih mudah untuk menghancurkan daripada membangun. Para pemegang saham berdiri dan mengatakan mereka tahu dia memegang mayoritas sahamnya dan bahwa menghancurkan segalanya adalah hal yang konyol. Grup Chen Han masih sukses, jadi mengapa harus menghancurkan semuanya? Pemuda kita berkata merekalah yang memaksanya melakukan ini dengan meragukan kemampuannya. Seketika semua orang yang takut kehilangan uang investasi mereka mulai mengatakan bahwa mereka selalu mempercayainya. Kau benar-benar tidak bisa menghapus jejak kesuksesan seperti itu karena satu kegagalan kecil. Pemuda kita setuju, mengatakan bahwa pemegang saham seperti mereka tidak boleh goyah oleh hal-hal kecil seperti itu. Himing berkata bahwa mengancam eksistensi seluruh perusahaan demi sebuah jabatan adalah hal yang bodoh. Pemuda kita hanya bertanya apa yang akan dia lakukan dan menyarankan bahwa sebagai imbalannya mereka harus mengusulkan agar Himing beristirahat karena dia terlihat sangat stres belakangan ini. Yang lain setuju, mengatakan bahwa demi dia mengusulkan ide seperti itu, dia pasti butuh istirahat. Pada saat itu, Himing mulai gemetar, menyebut mereka sekumpulan munafik bermuka dua. Pemuda kita menyuruh sekretaris menyiapkan dokumen sehingga mereka bisa memulai proses
pemungutan suara. 5 menit kemudian semuanya disetujui. Pemuda kita memberitahu Himing bahwa dia bisa pulang dan beristirahat dengan tenang. Himing menyerbu ke arahnya sambil mengatakan dia tidak sakit parah. Pemegang saham turun tangan dan polisi datang untuk menghentikan orang gila itu. Xiao Yan berkata pria malang itu, keadaan mentalnya jelas terganggu, jadi lebih baik dia tinggal di rumah untuk sementara waktu. Dia baru saja pingsan tetapi dia berteriak di satu sisi seperti ini dan protagonis bertanya mengapa yang lain tidak mengucapkan selamat tinggal kepada rekan mereka. Semua orang melambai sambil berkata mereka akan selalu mengingatnya dalam hati mereka. Pria malang itu bahkan sampai memuntahkan darah. Pemuda kita berkata dia bekerja begitu keras sehingga dia memuntahkan darah dari semua upayanya di perusahaan. Dia benar-benar pantas mendapatkan istirahat. Beberapa saat kemudian, Chen berkata bahwa sekarang setelah Himing kehilangan jabatannya, peran wakil presiden menjadi kosong. Dia mengumumkan kepada semua pemegang saham bahwa mereka harus menyadari bahwa dia mencari seseorang yang sempurna untuk pekerjaan itu. Jelas saja, orang-orang serakah itu semuanya ingin menjadi wakil presiden baru. Mereka memutuskan ini adalah kesempatan sempurna untuk menunjukkan nilai mereka. Pemuda kita menyadari bahwa berurusan dengan pemegang saham tidak sesulit yang dia kira. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa perusahaan Shanghong inilah yang mencuri kesepakatan yang mereka buat. Semua orang bilang mereka tidak mungkin merencanakan semuanya begitu lama hanya untuk membiarkan bajingan seperti itu mencuri semuanya. Xiao Yan memberitahu mereka untuk tidak khawatir, dia akan menanganinya. Semua orang tanpa percaya diri mengatakan mereka selalu bisa mengandalkan presiden, tetapi jelas protagonis kita tidak tahu cara menyelesaikan masalah ini dan hanya ingin sedikit lebih menikmati kehidupan mewah. Dia kemudian menyatakan bahwa rapat telah berakhir dan semua orang boleh pergi. Orang-orang tampak bersemangat karena wakil presiden yang keji itu akhirnya pergi. Pemuda kita berpaling kepada Su dan mengatakan dia memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, jadi batalkan semua jadwal untuk 2 hari ke depan. Selain itu, dia harus menyelidiki perusahaan Shanghong ini sedikit. Dia menjawab ya dan pemuda kita berkomentar bahwa dia sangat patuh. Dia menyuruhnya berhati-hati atau orang lain mungkin menyadari situasinya. Dia bertanya-tanya apakah pesona gadis baiknya akhirnya berhasil, tetapi pemuda kita tidak melewatkan satu momen pun dan mengatakan mereka harus segera menemukan tempat yang tertutup untuk mendiskusikan hubungan mereka secara mendalam. Dengan itu dia pergi dan mata pemuda kita tertuju pada hadiahnya. Kehidupan miliarder ini sangat menyenangkan. Adegan beralih ke hotel internasional di kota Bai. Seorang pria melaju kencang dengan mobil merah. Tentu saja, siapa lagi kalau bukan pemuda kita yang pergi ke hotel terbaik di kota. Segalanya di sana sangat bagus, tapi tentu saja sangat mahal. Namun, menjadi mahal bukanlah kesalahan hotel, itu adalah kesalahannya karena pernah menjadi miskin. Sudah merasa sombong, dia melemparkan kunci kepada sopir. Sudah waktunya untuk mulai menikmati kehidupan kaya ini. Begitu dia masuk, gadis di meja depan bertanya apakah pesanan seperti biasanya. Pemuda kita menjawab tidak, hari ini dia ingin memesan untuk dirinya sendiri. Tetapi pada saat itu, seseorang memanggilnya kakak. Saat dia berbalik, dia melihat sang protagonis dan saudara perempuannya, bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana. Pemuda kita terkejut dengan kebetulan yang buruk ini dan mengatakan dia hanya datang untuk makan sesuatu. Tangan itu sudah turun. Bajingan yang ada di dalam tubuhnya memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Yan dan mengatakan dia adalah seorang mahasiswa. Nona Yu terkesan dengan betapa percaya dirinya dia dan protagonis kita memutuskan untuk memanfaatkan situasi tersebut untuk sedikit bersenang-senang. Dia memperkenalkan dirinya sebagai kakaknya dan berkata bahwa gadis itu manja dengan emosi yang buruk dan sulit untuk memahami perasaannya. Chen Han di dalam tubuh pemuda kita merasa agak bingung. Dia bertanya mengapa kakaknya mengatakan hal-hal yang tidak perlu seperti itu, tetapi dia memperingatkan pemuda kita bahwa apa yang dia katakan sebenarnya cukup ringan. Chen Han sangat marah karena bajingan ini membicarakan saudara perempuannya di depan umum. Dia mengatakan bahwa kenyataannya adiknya adalah orang yang sangat baik, penuh kasih, dan pengertian. Pemuda kita menjawab bahwa dia mengerti dan menyebutkan dia punya rencana makan malam, jadi saudara perempuannya jangan memperlakukan pria malang itu dengan buruk. Dengan senyum lebar, dia pergi untuk bersenang-senang. Yuro pikir kakaknya bertingkah aneh hari ini. Dengan cerdas, pria itu berkata dia yakin kata-kata itu tidak ditujukan padanya, melainkan padanya. Dia begitu cantik dan cerdas sehingga kakaknya pasti takut orang lain akan mendekat sehingga dia mengatakan itu agar dia menjauh. Yuro berkata dia benar-benar berpikiran terbuka untuk menafsirkan hal-hal seperti itu dan dia pikir kata-kata itu bahkan sedikit menyentuh hatinya. Di ruang VIP, mereka memanggil nama Presiden Chen. Gadis-gadis ingin tahu apakah makan malam-malam ini lezat. Tentu saja, semuanya sangat mewah dan kelas atas. Dia bilang itu tidak buruk, tapi akan lebih baik jika dua orang yang ingin mendapatkan 10.000 yuan melakukan tarian kecil. Seketika mereka menurut, mengatakan senang bisa bersenang-senang. Pemuda kita terkesan betapa mudahnya membuat orang melakukan apapun yang dia inginkan dengan uang. Sayang sekali teman-temannya tidak bisa melihat kehidupan yang dia jalani. Salah satu gadis mendekat dan bertanya apa yang sedang dia pikirkan. Dia bilang dia merasa sedikit lelah dan butuh bantuannya untuk rileks. Dia bertanya apakah dia meminta itu, dan dia menjawab tidak. Dia hanya ingin mengambil seruling dan mulai memainkannya agar dia merasa tenang. Gadis-gadis gila itu berkata mereka sedih. Mereka pikir itu adalah kesempatan lain untuk mendapatkan uang. Sementara itu, kembali ke Universitas Bai, teman-temannya bertanya apa yang terjadi setelah berbicara dengan Ratu S. Chen Han di dalam tubuh pemuda kita berkata mereka berani menanyakan itu setelah mereka mengacaukan segalanya untuknya. Tepat saat itu seseorang lewat bertanya apakah itu bukan Rose Rush di depan pintu masuk. Chen Han benar-benar bingung dan di depan, sekelompok mobil berdatangan. Semua orang terkejut dengan banyaknya uang yang terparkir di sana dan plat nomornya tidak berbohong. Tentu saja, itu adalah sang protagonis yang membawa mobil si bodoh
bodoh itu. Pria itu bahkan membawa seluruh rombongan. Teman-temannya mengenali Chen Han sebagai pengusaha terkenal dan bertanya-tanya mengapa dia menuju ke arah mereka. Gadis-gadis semua terkesan mengatakan dia begitu tinggi dan tampan. Sementara itu, Chen Han yang asli ingin tahu apa yang direncanakan bocah itu. Pemuda kita berjalan ke arah tubuhnya sendiri. Dia berhenti di depan pria malang itu dan berlutut, mengatakan dia tidak bisa mengelola perusahaan lagi dan membutuhkannya untuk kembali. Pemilik tubuh yang asli bertanya-tanya drama konyol apa yang sedang direncanakan bocah ini. Dia sudah bernegosiasi berkali-kali di klub tetapi tidak pernah membayangkan akan bertemu seseorang yang begitu tidak tahu malu. Temannya mulai meneriaki Xiao Yan, bertanya mengapa dia selalu berpura-pura miskin. Mereka mulai mengguncang pria malang itu, bertanya mengapa dia menyembunyikan semua ini. Teman yang gemuk, di sisi lain, berkata sekarang dia tahu akan baik jika dia memperlakukan teman-temannya dengan baik. Pemuda kita sangat senang. Sementara itu, Chen Han marah karena orang gila ini memalsukan segalanya dan sekarang situasinya menjadi rumit. Tapi pemuda kita sedang merasa sangat senang. Sekarang semua orang akan percaya dia adalah orang yang luar biasa. Yuro yang mengamati situasi tersebut merasa aneh. Xiao Yan ini lebih misterius dari yang dia duga. Pria itu berkata dia benar-benar bajingan dan pemuda kita menyuruhnya buru-buru kembali ke perusahaan dan mewarisi segalanya dari mereka. Pria itu menyuruhnya pergi dan jelas dia pergi seperti sepasang orang bodoh. Pemilik tubuh itu marah karena dia membuat kesepakatan tanpa aturan yang tepat dengan bocah sombong ini. Melihat perilakunya yang tidak bertanggung jawab, dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang telah dia lakukan dengan tubuhnya. Teman-temannya semua terkesan bahwa pengusaha paling berpengaruh di kota itu tanpa menuruti salah satu teman mereka. Sesampainya di rumah, saudara perempuannya mendekat dan bertanya mengapa dia menunjukkan begitu banyak hormat kepada Xiao Yan. Pemuda kita mengatakan bahwa sebenarnya pria itu adalah seorang jenius yang telah memberinya berbagai tips bisnis. Itulah sebabnya dia sukses. Saudara perempuannya terkesan. Dia selalu berpikir kakaknya adalah seorang jenius, tetapi ternyata ada Xiao Yan di baliknya. Mengingat garis waktu perusahaan dan usia pemuda itu, dia pasti sudah menjadi jenius sejak dia berusia 15 tahun. Dia tidak pernah membayangkan ada pria luar biasa di dunia ini. Dia mendekati Xiao Yan sambil berkata dia harus bercerita lebih banyak tentang temannya ini. Tetapi dia hanya berbalik dan berkata dia harus pergi ke lelang amal sehingga dia tidak punya waktu untuk berbicara. Jelas dia ketakutan karena saudara perempuannya bersikeras untuk mengobrol. Dia lari dengan panik dan dia bertanya-tanya mengapa kakaknya bertingkah aneh. Di adegan berikutnya dia mengebut di jalanan kota. Sekretaris berkata dia tidak pernah membayangkan dia akan diundang ke jamuan makan malam gala di sisinya. Namun, pemuda itu bersikap dingin dan hanya mengatakan dia membawanya untuk bekerja dan bertanya bagaimana hasil penyelidikannya. Dia mengatakan dia menemukan bahwa 80% saham perusahaan yang memenangkan kontrak melawan mereka adalah milik adik laki-laki Himing, pria yang kehilangan jabatannya tadi. Mereka tiba di jamuan makan malam dan pemuda kita akhirnya memahami semua yang telah dilakukan Himing. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah mendapatkan bukti untuk mengakhiri rencananya. Saat mereka berjalan di sekitar tempat acara, semua orang memujinya, mengatakan dia terlihat mengesankan seperti biasanya. Pada saat itu, dia memperkenalkan seorang pria di hadapannya, pria yang seharusnya menutup kesepakatan dengannya tetapi akhirnya dia kehilangan kesepakatan tersebut. Kemudian penyiar mengatakan bahwa karena ini adalah perjamuan amal, mereka dapat memulai dengan donasi mereka. Beberapa orang mulai menyumbang antara 500.000 hingga 5 juta, tetapi si gila itu segera memberikan sumbangan sebesar 30 juta. Semua orang berbalik karena terkejut. Dia bahkan mengatakan bahwa semua donasi ini berasal dari Tuan Xiao Yan yang agung. Pria pamer itu hanya ingin menghabiskan uang karena itu bukan miliknya. Orang-orang mulai bertanya-tanya siapa Xiao Yan ini dan beberapa berkomentar bahwa dia sepertinya adalah orang di balik kesuksesan Chen Han. Su memanggilnya Papa dan si bajingan itu hanya mencoba meningkatkan keuntungan dari tubuh aslinya. Penyiar kemudian berkata dia ingin berterima kasih kepada Tuan Xiao Yan atas sumbangan terbesar malam itu dan si pria botak yang melihatnya menghabiskan begitu banyak uang berasumsi Xiao Yan ini pastilah orang yang sangat berpengaruh. Karena kontraknya belum ditandatangani, dia punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Dia mendekat untuk membicarakan kontrak bernilai miliaran dolar itu dan pemuda kita berkata bahwa 5% dari itu adalah 30 juta ini. Dia berencana melakukan investasi yang baik di perusahaan mereka. Mereka masih bisa melanjutkan kemitraan dengan teman-teman mereka. Pria botak itu berkata belum terlambat karena kontrak belum ditandatangani dan menyarankan agar mereka mendiskusikannya lebih lanjut. Tetapi protagonis kita mengatakan bahwa Xiao Yan dan tubuhnya tidak menyukai pengkhianat. Pria botak itu tahu dia mungkin telah mengacau di pertemuan itu dan mengatakan dia sangat mengerti apa maksudnya. Memang, kemitraan dengan mereka mungkin jauh lebih baik, tetapi pemuda kita berkata dia tidak akan mengembalikan 30 juta itu. Pria botak itu berkata dia sedang diremehkan, minus 30 juta bukanlah apa-apa baginya dan menyarankan agar mereka segera menandatangani kontrak. Namun, pemuda kita berkomentar bahwa dengan melakukan itu, perusahaan yang baru saja akan mereka tutup sedang mempersiapkan upacara tanpa alasan. Pria botak itu bertanya mengapa dia mengungkit hal itu. Pemuda kita berkata mereka bisa membiarkan mereka terus mempersiapkan upacara tersebut dan pada hari acara dia bisa mengumumkan bahwa dia sebenarnya menutup kontrak dengan perusahaannya. Pria botak itu berpikir itu adalah rencana yang berani untuk membalas dendam pada yang lain, tetapi dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Dia setuju, mengatakan itu tidak apa-apa karena dia memang ingin mengacaukan bajingan Himing itu. Dengan itu, mereka bersulang untuk hubungan yang akan bertahan selamanya. Keduanya berdenting gelas sementara Su mengucapkan selamat kepadanya dan menyuapinya makanan. Beberapa pendiri meminta untuk bertemu sang legenda yang menyumbangkan 30 juta bernama Xiao Yan, tetapi dia hanya berkomentar bahwa pemuda itu tidak suka diganggu. Semua
orang mengira Chen Han tidak ingin orang lain menghubungi Xiao Yan. Sementara itu, seseorang menendang meja. Itu adalah si bodoh Himing yang tiba di rumah dengan amarah yang membara setelah kehilangan jabatannya. Kakak iparnya, Xing, menyuruhnya santai saja karena sebentar lagi dia akan menjadi Presiden Chang. Hong berkata besok adalah hari penandatanganan kontrak. Dia bisa mengungkapkan kebenaran dan membuat Chen Han terlihat buruk di depan semua orang. Hei menjawab itu bukan ide yang buruk dan menyarankan agar mereka mengundang pers sehingga semua orang bisa menyaksikan penghinaan itu besok. Si bajingan Chen Han itu sebaiknya bersiap untuk dipermalukan. Kemudian kita beralih ke hari berikutnya. Botol-botol dan pakaian berserakan di lantai dan anak muda kita terbangun, mengatakan bahwa dia bekerja sangat keras di siang hari tetapi bekerja lebih keras lagi di malam hari. Untungnya baginya, pria ini tidak memiliki pacar atau istri sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa khawatir. Dia menepuk wajah Shu dengan ringan, menyuruhnya bangun karena sudah waktunya untuk pergi bekerja. Dia menempel padanya, bertanya apakah setelah negosiasi sukses kemarin, dia siap mempermalukan si pengkhianat Hein. Dia menjawab ya, kemarin memang hari keberuntungan. Di sekolah, semua orang tahu bahwa Chen Han telah menyumbang 30 juta. Pemilik asli tubuh itu jelas tidak senang dengan hal ini. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan memperbaiki kekacauan ini sekarang. Si bajingan ini benar-benar telah mengacaukan segalanya untuknya. Semua orang di kelas tahu bahwa ketika Chen Han menyumbang, dia mengatakannya atas nama keluarga UN dan teman-temannya semua menjilat padanya. Namun dia merasa hancur. Dia tidak pernah menyumbang lebih dari 5 juta sepanjang hidupnya dan si bajingan ini malah menghabiskan 30 juta sekaligus. Bahkan profesor pun mendengarnya dan mengatakan dia harus menatakan sesuatu yang menyemangati kelas. Dia berkata dia hanya sedikit tidak beruntung dan itu adalah kontribusi kecil yang tidak perlu disebutkan. Profesor itu mengangkat tangannya dan berkata bahwa ini benar-benar orang yang baik dan mulia. Semua orang di ruangan itu bertepuk tangan sementara dia berpikir dalam hati bahwa Xiao Yan ini benar-benar tidak tahu malu. Dia belum pernah bertemu bajingan yang penuh tipu muslihat seperti dia. Adiknya, bagaimanapun, terkesan dengan Xiao Yan, mengatakan bahwa dia jauh lebih baik daripada kakaknya. Dia dengan cepat menyadari tatapan ke arahnya dan bertanya-tanya apakah gadis ini telah jatuh cinta pada Xiao Yan. Sementara itu, anak muda kita bersin berulang kali. Rupanya, ada bajingan yang mengutuknya. Cuki terkejut, bertanya apakah dia baik-baik saja dan bertanya-tanya apakah itu salahnya karena mencuri selimut tadi malam. Tapi anak muda kita berkata itu pasti karena ada gadis cantik yang banyak memikirkannya. Dia mencubit pipinya, menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Dia menjawab bahwa dia hanya bercanda dan menyuruhnya berhenti cemburu dan tetap bersikap positif. Dia pergi dengan marah, berpikir bahwa tadi malam dia tidak berani mengatakan apapun yang dia tidak suka. Pada saat itu, dia menerima telepon. Tampaknya saudara ipar Xing Hing akan segera tiba. Dia meninggalkan teh yang sudah disiapkan dan berkata dia akan pergi duluan. Rupanya, anak muda kita lah yang meminta Jaing untuk datang, yang kemudian bertanya mengapa dia ingin menemuinya. Anak muda kita langsung ke pokok persoalan dan berkata dia tahu Xia memegang 80% saham milik Hein dan dia bertanya apa pendapat Shu tentang menjadikan saham itu miliknya sendiri. Dring menyuruhnya untuk terus bermimpi jika rencananya adalah untuk mengadu domba antara dia dan Hein. Tapi Xiao yang tentu saja berkata dia tidak perlu mengadu domba karena sepertinya Hein tidak mempercayainya karena dia tidak memberinya saham apapun. Apa yang akan terjadi jika Hein tiba-tiba menghilang dan kehilangan segalanya? Jibing berkata jika itu terjadi, semua saham akan jatuh ke tangan adiknya. Anak muda kita bertanya apakah dengan Hein tidak ada. Dia tidak bisa meyakinkan saudaranya sendiri. Jing tahu ini mungkin terjadi. Namun, dia ingin tahu mengapa anak muda kita ingin membantunya. Sang protagonis hanya mengatakan dia benci pengkhianat dan bertanya, apakah dia benar-benar ingin menjadi anjing Hein selamanya? Jing tahu selama 10 tahun terakhir dia telah mematuhi pria ini tetapi belum membuat kemajuan apapun dalam hidup. Sudah lama tertunda, dia memutuskan untuk menerima kesepakatan untuk mendapatkan 80% saham tersebut. Anak muda kita kemudian mendoakan keberhasilan kemitraan mereka. Namun, yang tidak diketahui Joing adalah bahwa anak muda kita telah merekam semuanya. Sekarang dia memiliki video. Joing ini, dia telah menggenggamnya. Pada saat itu, Su bergegas masuk mengatakan mereka punya masalah. Video mereka memasuki hotel tadi malam sudah diposting secara online. Anak muda kita bertanya apa masalahnya. Bukankah setelah diskusi bisnis di malam hari, dia hanya membayar karyawannya untuk tinggal di hotel agar dia bisa beristirahat dan mereka meninjau semua yang terjadi? Su bertanya apakah istrinya akan mempercayai alasan itu. Tiba-tiba anak muda kita dalam masalah dan bertanya istri mana yang dia bicarakan. Su berteriak mengatakan sudah jelas, istri yang selalu dia miliki. Anak muda kita terkejut dan bertanya-tanya mengapa dia tidak memiliki ingatan tentang menikah. Dia mungkin membuat aturan dalam kontrak untuk tidak memiliki ingatan tentang wanita ini, tetapi kemudian dia berpikir mengapa dia harus peduli dengan ini karena ini bukan hidupnya. Dengan gemetar, dia menyuruhnya untuk santai bahwa itu bukan masalah besar. Dia mulai menari dengan cemas, ingin kembali ke tubuhnya sendiri dan menyerahkan kekacauan ini untuk diperbaiki oleh Chen Han. Shu kemudian berkata bahwa mengingat situasinya, istrinya tidak akan ingin dia menjadi sekretarisnya lagi. Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang pekerjaannya, dia hanya akan merekomendasikannya kepada San. Pada saat itu, telepon dari istri masuk. Dia menyuruh dirinya sendiri untuk tidak panik tetapi pria malang itu gemetar di sekujur tubuh ketika dia menjawab, bertanya ada apa. Dia langsung dimarahi oleh istrinya yang mengatakan tidak heran dia selalu menawarkan untuk membayar perjalanan istrinya ke luar negeri. Dia dengan marah berteriak bahwa dia sedang dalam pertemuan penting dan mereka akan berbicara secara langsung nanti. Dia terkesan melihat betapa jelas pria ini dikendalikan oleh istrinya. Sementara itu, Xiao Yan hanya terbatuk-batuk. Adegan beralih kembali ke kediaman Chen Han. Adiknya tiba di rumah dan berkata dia ingin tahu lebih
banyak tentang Xiao Yan. Dia bertanya mengapa dia begitu penasaran tentang anak laki-laki itu. Dia baru saja sampai di rumah dan sudah bertanya tentang dia. Apakah dia mungkin tertarik padanya? Dia berkata tidak seperti itu sama sekali. Dia hanya ingin tahu lebih banyak tentang muridnya. Dia menyuruhnya untuk berhenti mengulur-ulur dan ceritakan lebih banyak tentang anak laki-laki itu. Anak muda kita menghela nafas dan berkata anak itu sangat cerdas dan berperilaku baik, memiliki fisik estetis, dan bekerja dengan sangat baik. Adiknya berkata sepertinya dia mencoba memenangkan hati Xiao Yan dengan menjualnya. Dia berkata dia tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti itu, hanya saja Xiao Yan itu luar biasa. Dia kemudian bertanya tentang istrinya, lagi pula dia telah pergi. Karena mereka bertengkar dan dia pergi ke rumah keluarganya. Pada saat itu, dia merasa hancur. Istrinya pergi karena mereka bertengkar dan dia malah membuat dirinya terjebak dalam kekacauan ini. Kemudian dia menerima telepon dari seseorang yang bertanya apakah dia akan menghadiri upacara penandatanganan kontrak perusahaan Chang Hong. Tentu saja dia sangat bersemangat karena mereka sangat ingin pamer padanya. Hari upacara besar tiba. STU berdiri di sampingnya bertanya mengapa dia ingin menghadiri acara Chang Hong. Dia menjelaskan bahwa pertunjukan besar akan segera terjadi. Namun, semua orang bertanya-tanya apa yang dilakukan orang-orang dari grup Hing di sana. Kemudian penyiar mengundang Presiden Chang Hong untuk masuk. Hei muncul, menyambut semua orang. Semua orang segera mengenalinya sebagai mantan karyawan grup Hanen. Dan Hei berkata orang yang paling istimewa di sana adalah Presiden grup Hanen saat ini. Anak muda kita hanya menjawab bahwa dia menantikan penampilannya. Pada saat itu, Himing menyambut Tuan Lou yang bertanggung jawab atas seluruh negosiasi. Lou mengambil mikrofon dan mengatakan bahwa memang itu adalah negosiasi yang baik yang dia lakukan dengan grup Hanian. Bingung, Himing mencondongkan tubuh dan berkata, kesepakatan itu dibuat dengan grup Chang Hong. Semua orang sedikit bingung, bertanya-tanya apakah dia salah menyebut nama atau apakah dia benar-benar menandatangani kontrak dengan Han. Dia meminta maaf dan mengatakan dia akan mengklarifikasi. Dia berteriak agar semua orang mendengar bahwa grup Bin Hai membuat kesepakatan dengan grup Hanen. Pada saat itu, semua orang berbisik bahwa Hei mempermalukan dirinya sendiri dan sepertinya Chen Hanan telah mengatur rencananya. STU dan anak muda kita tertawa mengatakan mereka tidak pernah menyangka orang bodoh itu akan bereaksi seperti itu. Hei menoleh ke Leo dan berkata dia akan kehilangan semua kredibilitas jika dia melakukan sesuatu seperti ini. Tetapi Lee menjawab bahwa kesepakatan mereka hanya lisan, jadi dia tidak mempertaruhkan apapun. Sekarang waktunya Presiden Chen Hanan naik ke panggung. Anak muda kita berputar dan memperkenalkan dirinya. Dia berjalan ke wajah Himing dan memberitahu semua orang untuk bertepuk tangan kepada pria yang mensponsori hari ini. Rasa hormat yang dia miliki untuk Hei sama tidak ada habisnya dengan jumlah uang yang dia curi dari perusahaan. Banyak pemegang saham ada dalam pertemuan itu dan mereka tahu saham perusahaan ini akan naik sehingga mereka sudah ingin menarik uang mereka keluar. Hima mengatakan itu semua fitnah karena tidak ada bukti. Namun, seseorang berteriak bahwa mereka dapat mengonfirmasi ini. Tuduhan. Itu adalah Zin yang memberitahu Hi untuk berhenti berpura-pura karena pihak berwenang sudah memiliki semua datanya. Pada saat itu, polisi tiba dan mengatakan dia didakwa melakukan berbagai penipuan. Himang kemudian dibawa pergi sambil mengutuk Joeng, menyebutnya serigala berbulu domba. Jing berpikir dalam hati bahwa itu salah Heng karena tidak jujur. Dan pada saat itu anak gila kita berteriak agar semua orang mendengar bahwa dalam dibalik semua ini adalah Tuan Xiao Yan. Orang-orang mulai skeptis bahwa selalu anak ini dibalik segalanya. Dia kemudian berkata dia akan menanggung biaya dan agar semua orang bersenang-senang. Adegan beralih kembali ke grup Hin. Anak muda kita jelas merasa sangat puas. John P mengatakan bahwa kerja sama mereka telah berakhir. Jadi apa yang ingin dia diskusikan? Anak muda kita bertanya apa maksudnya dengan berakhir ketika itu baru saja dimulai. Dia menyuruhnya untuk melihat video ini. Jaya menonton momen ketika dia mengatakan dia akan mengacaukan Heng sehingga sahamnya jatuh ke tangan adiknya dan dia akan menyimpan semuanya. Dan dia bertanya pada protagonis apa maksudnya dengan menunjukkan video itu padanya. Xiao yang bertanya apakah dia benar-benar berpikir adiknya akan membiarkannya menjadi pemilik perusahaan jika dia melihat video. Seperti itu, dia mungkin akan berubah dari wakil presiden menjadi pencuri sepeda. Xiao Pang tahu dia dalam masalah besar sekarang dan bertanya apa yang diinginkan si bajingan itu. Anak muda kita berkata itu sudah cukup jelas, dia harus mentransfer semua saham Chang Hong. Dia mengklarifikasi bahwa saham itu tidak akan diberikan kepadanya, tetapi kepada Zetian dan tentu saja dia mendapatkan uang. Jai menyadari dia telah pindah dari kapal yang tenggelam ke situasi yang lebih buruk. Masalahnya adalah dia tidak punya banyak pilihan sekarang karena dia kehilangan dokumen di kota. Dia menjawab bahwa dia mengerti dan bertanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Anak muda kita memberitahunya bahwa dia hanya perlu membuat adiknya menandatangani kontrak dan semuanya akan selesai. Jaing berkata dia ingin melihat uangnya dulu karena orang-orang di kota ini sangat licik. Anak muda kita mengeluarkan kartu dengan 10 juta dan mengatakan 6 biji terakhir adalah kata sandinya. Jim bertanya apakah dia tidak takut dia akan mengambil kartu itu dan menghilang. Chen Han memperingatkan bahwa melakukan itu akan menyebabkan masalah baginya dengan Xiao Yan yang tidak akan dia sarankan. Dia pergi dengan mengatakan bahwa jika dia melakukan tugasnya dengan baik, sang majikan mungkin akan menemuinya yang akan menjadi peluang emas. Sekarang karena dia akan menerima perusahaan bernilai miliaran dolar, hidup menjadi menarik. Sudah 6 hari sejak dia bertukar tubuh. Fu bertanya bagaimana dia berhasil meyakinkan Xiaoping dan dia berkata itu semua berkat Z Xiaoyan dan perencanaannya. Dia mengumumkan bahwa mulai sekarang dia akan bekerja untuk Z Xiaoyan dan selain itu, dia akan membantu mengelola Chang Hong, bekerja 72 jam seminggu. Dia sangat senang bekerja untuk seseorang yang dihormati Chen Ham. Dia berkata dia tidak keberatan bekerja 72 atau bahkan 69 jam jika Anda tahu apa yang saya maksud. Pada saat itu, rapat sedang berlangsung
langsung di Chang Hong. Chang Hong sendiri mengira perusahaan itu akan jatuh ke tangan adik Seping, tetapi kemudian anak muda kita menerobos masuk, mendorong semua orang. Penjaga meminta maaf mengatakan dia tidak bisa menghentikan orang gila itu. Mereka saling menatap. Chang Hong bertanya mengapa Tuan Chin mengganggu rapatnya. Anak muda kita menjawab bahwa dia tidak perlu khawatir tentang rapat ini lagi karena dia tidak akan menanganinya. Dia menjentikan jarinya dan memberitahu Su untuk menyerahkannya. Dia kemudian menyerahkan dokumen untuk saham tersebut. Dia berkata bahwa semua saham Chang Hong telah ditransfer oleh Zetian dan dia ada di sini sebagai perwakilannya. Orang-orang sudah tahu bahwa jika saham telah ditransfer, itu berarti mereka memiliki bos baru. Dan anak muda kita mengumumkan bahwa mulai sekarang Nona Su akan menjalankan tempat ini. Sedetik kemudian, dia memberitahu semua orang untuk menyambut wakil presiden yang baru. Dia berseri-seri, bersinar dengan kebanggaan, dan anak muda kita menyuruhnya untuk melakukan yang terbaik. Dia berkata dia akan mendatangkan beberapa personel elit untuk membantunya. Dan selain itu, dalam beberapa hari dia akan bertemu Xiao Yan, jadi dia sebaiknya tidak mengacau dan mempermalukan dirinya sendiri. Semua diremajakan, dia berkata dia akan melakukan yang terbaik. Pada saat itu, telepon mulai berdering. Itu istrinya yang mengatakan dia akan tiba besok dan dia sebaiknya punya penjelasan. Namun, psikopat kita merespons bahwa dia tidak pernah menjelaskan dirinya sendiri kepada siapapun dalam hidupnya dan besok tidak akan menjadi yang pertama kalinya. Dia berpikir dalam hati, membantu Chen Han mendapatkan otoritas dalam pernikahannya adalah bantuan yang dia bahkan tidak perlu berterima kasih. Seminggu telah berlalu dan itu adalah akhir dari pertukaran kehidupan pertama. Anak muda kita kembali ke tubuhnya, merasa sedikit bingung tentang semua yang terjadi. Kenan tentu saja muncul dengan kemarahan di wajahnya. Anak muda kita hanya tersenyum dan berkata sudah lama sejak mereka bertemu. Kenan hanya menjawab bahwa selama waktunya di sana, dia belum pernah bertemu seseorang yang tidak tahu malu seperti anak ini. Anak muda kita berterima kasih atas pujian itu dan berkata bahwa bahkan teman-temannya mengatakan dia aktor yang hebat. Dia mendekati Chen Han dan menyuruhnya untuk tidak terlalu marah, memintanya untuk berbagi sedikit tentang waktunya di klub dan dengan berapa banyak anggota dia bertukar kehidupan. Tapi Chen Han hanya menyuruhnya untuk menjauh. Dia berkata dia akan memeriksa poinnya dan tidak perlu baginya untuk ikut karena dia belum menyelesaikan apapun. Tapi anak muda kita bersikeras mengatakan dia hanya ingin melihat. Ketika mereka tiba, benda seperti peti harta karun muncul, dipenuhi dengan barang-barang yang melayang. Salah satu peralatan menarik perhatian anak muda kita. Ken Han menjelaskan bahwa ya, ada banyak harta karun luar biasa di sana, tetapi karena dia baru saja tiba di klub, dia tidak memiliki akses ke satupun dari mereka. Ken Han telah menyelesaikan kehidupan anak muda kita, tidak hanya menyelesaikan masalah dengan adiknya, tetapi juga mengubahnya menjadi selebriti kampus. 5 poin yang dia peroleh adalah kesuksesan besar dan sudah 4 tahun sejak dia mendapatkan sebanyak itu. Anak muda kita bertanya bagaimana cara memeriksa layar untuk melihat apa yang telah dia peroleh, tetapi Chen Han menyuruhnya untuk menyerah. Itu tidak membuat perbedaan, itu akan menjadi buang-buang waktu. Namun, Xiao yang menjawab bahwa dunia ini penuh kejutan dan Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi. Pada saat itu, Chen Han membeku sesaat. Dia terkejut dan bertanya apakah Xiao benar-benar seorang pemula. Dia tidak hanya menyelesaikan kesepakatan miliaran dolar dengan perusahaan internasional, tetapi juga menyingkirkan mata-mata dari dalamnya. Kenan sekarang sendirian, bertanya bagaimana Xiao mendapatkan 10 poin dan mencapai semua itu. Dia sangat marah, mengatakan bahwa karena bajingan ini adalah seorang siswa, dia harus bekerja keras hanya untuk mendapatkan beberapa poin itu. Anak muda kita berkata bahwa kehidupan Chen Han sebenarnya mudah. Dia mendapatkan poin-poin itu tanpa berusaha sama sekali. Baginya, hidup dengan miliaran lebih mudah daripada hidup sebagai anak kecil. Kenan mengakui bahwa bajingan ini benar-benar jenius, sementara anak muda kita merasa berada di puncak dunia. Si pria gemuk memberitahu Chen Han untuk tidak melebih-lebihkan, itu hanya 10 poin. Tapi Chen Han berkata itu negosiasi pertama si anak. Sekarang si pria gemuk bingung, mengatakan bahwa pemula bajingan ini benar-benar mengubah hidup orang. Semua orang terkesan bahwa seorang siswa telah menutup negosiasi miliaran dolar. Anak muda kita berkata tantangan-tantangan itu sangat mudah, dia menyelesaikannya tanpa mencoba sama sekali. Yang dia inginkan hanyalah menikmati kehidupan sebagai miliarder, tetapi dia tidak mengira akan semudah itu memperbaiki segalanya. Pada saat itu, Chen Han datang dan menyenggolnya, mengatakan keahlian mengalahkan keberuntungan. Dia pergi, semua anak muda kita bertanya-tanya apa yang bisa dia beli dengan 10 poin. Baru saja, administrator muncul, mengatakan dia bisa mendapatkan cukup banyak dengan itu. Dia memberinya selamat dan berkata, dia tidak pernah mengira seseorang seperti dia begitu berbakat. Dia berkata dia perlu mengenal klub lebih jauh, dan dia berkata dia akan memberinya tur. Setelah itu dia bisa memutuskan apa yang akan dibeli. Bangunan itu seperti yang lain, dengan kafetaria, tempat tidur, dan area untuk staf. Di ruang barang, dia bisa mencari barang tertentu, dan jika dia tidak dapat menemukannya, dia bisa meminta bantuan staf. Dia kemudian menemukan dirinya di sebuah ruangan, dan dengan poin-poin itu memutuskan untuk membeli sesuatu untuk memperkuat tubuhnya. Dia menghabiskan 5 poin untuk membeli agen peningkatan tubuh. Kembali ke rumah, Chen Han mengambil ponselnya untuk menelepon istrinya, berpikir dia pasti sudah tenang setelah masalah yang mereka miliki. Yang dia temukan aneh adalah nomornya telah dihapus. Untungnya dia mengingatnya dan menelepon, merasa sedikit malu bertanya, bagaimana kabarnya? Dia langsung dimarahi dengan istrinya mengeluh bahwa dia memblokir nomornya setelah berselingkuh secara terbuka di depannya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia menutup telepon, mengatakan dia akan tiba besok. Kenan tahu ini adalah perbuatan Xiao Yan lagi. Dia menelepon balik untuk meminta maaf, dan dia bertanya di mana semua keberanian yang kamu miliki ketika kamu mengatakan kamu tidak pernah menjelaskan dirimu kepada siapapun. Kemudian dia menutup telepon padanya lagi. Dia bersumpah dia
dia akan membalas dendam pada si bajingan Xiao Yan. Pada saat itu, adiknya memasuki ruangan, bertanya mengapa dia berteriak begitu keras di tengah malam. Dia mencengkeramnya, bertanya apakah dia telah melakukan sesuatu yang salah untuk membuat istrinya sangat marah. Dia berkata tidak dan kamu sedikit santai. Kemudian dia menjelaskan bahwa paling banyak istrinya akan membunuhnya segera setelah dia tiba. Dia memintanya untuk menjelaskan apa yang telah dia lakukan sehingga salah. Dia berkata sudah jelas, dia pergi ke hotel dengan sekretarisnya dan foto-fotonya bocor untuk dilihat semua orang. Pada saat itu, dia menyadari masalahnya jauh lebih besar. Yuru berkata dia terlihat pucat dan bertanya apakah dia ingin menemui psikiater. Dia berkata dia akan membunuh si bajingan Xiao Yan itu, dan dia bertanya apa urusannya dengan Xiao, terutama mengingat bahwa dia telah sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa dia harus berinvestasi pada anak laki-laki itu. Kenan secara mental berharap ada pedang untuk memotong tenggorokan anak itu saat itu juga. Sementara itu di tempat lain di kampus, anak muda kita muncul dengan gaya modis di lapangan api. Ada kenakalan yang terjadi di latar belakang dan anak muda kita bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana. Pada saat itu, pasangan yang berani terkejut dan dia mengatakan untuk tidak khawatir. Dia sudah pergi. Tiba-tiba seseorang berlari lewat. Itu tiga temannya yang mengatakan bahwa kelas Xiao Yo akan segera dimulai dan mereka tidak boleh melewatkannya. Anak muda kita menyadari bahwa tampaknya saudara Chen Han benar-benar telah menggantikannya selama ini. Orang-orang bodoh itu tiba dengan terengah-engah. Bahaya, dia bertanya di mana Xiao Yan. Teman yang gemuk tidak menahan diri dan mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan anak itu sedang menonton pasangan yang sedang berpetualang di hutan. Namun Yuru berkata dia tidak percaya anak laki-laki seperti dia akan tertarik pada hal-hal seperti itu. Orang-orang mengatakan bahwa dia jelas kecewa. Dia segera mengonfrontasi yang lain, bertanya mengapa mereka juga berhubungan. Saat itu, anak muda kita yang terlihat seperti orang bodoh bertanya mengapa tidak ada yang masuk ke kelas. Orang-orang memberitahu dia bahwa dia terlalu santai untuk seseorang yang akan dihukum karena terlambat. Begitu dia masuk, dia bertanya mengapa dia terlambat. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, jadi dia hanya berkata dia bangun kesiangan. Dia menyuruhnya untuk santai dan tidak belajar terlalu larut. Kemudian berkata untuk masuk karena kelas akan segera dimulai. Orang-orang bertanya-tanya apa yang terjadi. Mengapa si Ratu S begitu lembut pada si bajingan itu? Pada saat itu, anak muda kita mendapat telepon dari sekretaris Exu. Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia akan mengunjungi perusahaan baru besok. Jelas dia tahu dia perlu mulai melindungi dirinya sendiri karena segalanya akan menjadi gila. Orang-orang mengeluh bahwa anak muda kita sibuk dengan ponselnya, tetapi guru berkata nilainya cukup bagus untuk memungkinkannya. Anak muda kita mendekatinya dan berkata bahwa seperti yang dia tahu dia adalah pemuda yang sangat rajin belajar dan ingin bertanya beberapa pertanyaan malam ini. Teman-temannya berpikir dalam hati bahwa dia tidak lagi berpura-pura dan akan langsung melakukannya. Dia menjawab bahwa malam ini tidak mungkin karena kakaknya ingin berbicara. Dia mengatakan kepadanya bahwa kakaknya akan sangat sibuk sehingga dia tidak akan punya waktu untuk percakapan apapun. Dia berkata jika itu masalahnya, mereka bisa berbicara nanti. Beberapa saat kemudian, teman-temannya ingin tahu trik kotor apa yang telah dia gunakan. Sementara itu di grup Hin, Chenan tiba dengan harapan si bajingan itu tidak menyebabkan bencana di sana. Dia menyapa para sekretaris yang semuanya tampak normal dan dia merasa lega. Seseorang mengetuk pintunya, seorang gadis bernama Es Halo masuk dan dia bertanya di mana Sui. Dia menjelaskan bahwa Su dan beberapa orang yang berwenang pergi ke perusahaan lain. Dia bertanya kemana mereka pergi, sudah mencurigai itu. Salah satu trik Xiao Yan. Dia mengatakan semua orang pergi ke grup Chenan dan mereka meminta bantuan Zetian untuk mengelolanya. Dia kemudian bertanya siapa yang dia bawa. Dia menjelaskan bahwa mereka membawa departemen penjualan dan departemen negosiasi masa depan. Kenan membanting tinjunya ke meja, mengatakan si bajingan itu bahkan lebih kejam daripada yang dia kira. Xia Liu bertanya apakah dia memiliki masalah dengan Z Xiao Yan dan menyuruhnya untuk berhati-hati atau perusahaan bisa bangkrut tanpanya. Chenan segera memecatnya. Dia bertanya mengapa dan dia berkata dia akan memberinya gaji setahun dan menyuruhnya pergi. Pada saat itu, dia mendapat telepon dari istrinya yang mengatakan dia ada di bandara. Pria malang itu berlari keluar dengan panik, mengatakan bahwa setelah dia menangani ini, dia akan menangani anak terkutuk itu. Sementara itu di depan, perusahaan baru anak muda kita, Sethu dan beberapa sekretaris sedang menunggu untuk bertemu Xiao Yan. Ingin melihat mobil mewah seperti apa yang akan dia gunakan untuk tiba. Namun, anak muda kita muncul dengan santai, sudah menyadari bahwa Su telah menyiapkan upacara besar. Orang-orang merasa aneh bahwa dia tiba dengan taksi. Mereka mulai memujinya, mengatakan dia benar-benar pria yang merakyat yang tidak peduli dengan pamer. Shu memperkenalkan dirinya dan mengatakan dia akan menunjukkan seluruh grup Chen Han. Dengan itu, mereka berjalan berkeliling untuk melihat-lihat tempat itu. Beberapa saat kemudian, dia bertanya apakah dia punya pesanan. Dia menyuruhnya untuk membeli rumah dan mobil untuknya dan menaruhnya di bawah nama perusahaan. Dia bertanya apakah dia akan berhenti menyembunyikan uangnya. Anak muda kita berkata dia baru saja menginjak usia 20 dan tidak perlu lagi menyembunyikan kekayaannya. Itu adalah aturan keluarga. Dia bertanya apakah dia akan menggunakan semua kekuatan sekarang dan dia berkata itulah yang akan dia lakukan. Dia berkata itu sempurna dan mengungkapkan bahwa grup Cenam sedang dalam krisis besar. Dia tidak tahu tentang ini dan bertanya krisis seperti apa. Dia menjelaskan bahwa semuanya telah ditetapkan dengan dokumen perusahaan Chen Han. Tetapi beberapa menit yang lalu dia menelepon dan berkata dia tidak akan mengirimkan apapun kepada mereka. Arau menyadari bahwa, sayangnya, pria itu masih memiliki kekuatan untuk mengacaukan rencananya. Su berkata dia tidak tahu mengapa dia begitu marah tiba-tiba, tetapi masalahnya adalah perusahaan mereka memiliki banyak hubungan dengan miliknya. Dia berkata jika ada masalah, ada solusinya, dan bertanya apakah mereka masih bisa membeli rumah. Dia berkata itu sederhana, setidaknya sampai bulan
bulan depan mereka masih punya uang. Dia berkata itu sempurna, kemudian mencari cara untuk menangani krisis, dan dia harus menyetor 1 juta ke rekeningnya. Dia berkata dia percaya pada bakatnya dan akan menanganinya. Dia terkesan dengan betapa tenang dia terlihat mengingat dia akan kehilangan seluruh perusahaan. Sementara itu di Bandara Ben Hai, Chenan menunggu seperti anjing untuk istrinya. Dia tahu wanita suka disanjung. Seminggu telah berlalu dan sekarang dia, si berbahaya itu kembali. Kenahan dengan bodohnya mengatakan dia senang melihatnya kembali. Namun, gadis itu hanya mengerutkan kening dan mengatakan bahwa Kenahan itu hebat. Kenahan sangat ketakutan, dia bilang akan menjelaskan semuanya. Tapi gadis itu malah menendangnya dan menyuruhnya menjelaskan pada sepatunya dulu. Pria malang itu sadar dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Sebuah tendangan tepat mengenai kepalanya, dia mengakui kesalahannya saat jatuh ke tanah seperti orang bodoh dengan ember di kepalanya. Orang-orang di bandara terkejut oleh keributan itu. Hiu berkata sepertinya pria itu lupa kalau dia adalah sabuk hitam taekwondo. Semua orang mulai merekam, terkejut melihat seorang pria dihajar habis-habisan oleh istrinya di siang bolong. Saat gadis itu menyuruhnya pulang, pria malang itu bersumpah akan membalas dendam pada Jiayan, tapi adegan berpindah ke kafe. Hiro bilang dia benar, kakaknya membatalkan rencana mereka malam itu. Hiro membalas bahwa dia sudah menduga kakaknya adalah pria yang sangat sibuk. Dia memesan untuk mereka berdua, dan gadis itu terkesan karena dia tahu semua hal yang dia sukai. Tarao bilang dia punya bakat membaca orang, tapi sebenarnya dia hanya mencuri semua ingatan dari kakaknya, bukan? Gadis itu berkata dia terkesan dan ingin tahu bagaimana dia dan kakaknya bertemu. Saat mereka sedang berada di kencan romantis ini, seseorang mengawasi mereka dari kejauhan. Pada akhirnya, gadis itu bilang itu adalah malam yang indah, dan dia mengundangnya ke apartemennya, mengatakan ini menunjukkan bagaimana kucingnya bisa melakukan sesuatu. Gadis itu berkata dia akan melihatnya lain hari, dan si pria menawarkan diri untuk mengantarnya pulang saja. Di luar agak dingin dan mencekam, tapi si pria menenangkannya, mengatakan tidak perlu khawatir karena ada dirinya. Tentu saja, gangster generasi kelima muncul. Haruskah kita ringkas? Gadis itu melemparkan dirinya ke pelukan si pria, mengatakan dia takut. Preman-preman yang paling tidak berguna di sepanjang seri melompat ke arah mereka. Karena sudah mengonsumsi ramuan penguat tubuh, dia dengan mudah menghindar. Dia menendang salah satu dari mereka dan orang itu jatuh ke tanah seperti orang bodoh. Yang lain terpana. Dia menjatuhkan satu lagi dan sisanya melarikan diri. Pemukulan itu sangat parah sampai Yuro pun merasa kasihan pada para preman itu. Namun, pria yang mengawasi dari balik pohon tahu Xiao Yun adalah anggota klub tukar nyawa. Kerumunan mulai berkumpul, merekam pertarungan yang sedang terjadi. Si pria mencengkeram lengan Yuro dan menyuruhnya pergi dari sana. Mereka melihat seseorang keluar dari taksi dan memutuskan untuk mengambil taksi itu. Begitu masuk, dia memberikan alamat rumah Yuro pada sopir, tapi tiba-tiba sopir itu tanpa menuju ke arah yang salah. Sopir bilang dia tidak tahu apa yang terjadi, seolah mobilnya tidak merespons. Si pria menyarankan sopir berhenti sebelum terjadi kecelakaan, tapi sopir menjawab bahwa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Xiao yang mulai mencurigai orang yang berdiri di samping mobil saat mereka masuk. Karena panik, sopir itu bilang dia pria yang polos dan bahkan belum menikah. Beberapa saat kemudian, mereka berhenti di depan rumah kosong yang aneh dan sopir bilang sepertinya mereka sudah sampai. Si pria tahu ini adalah ulah seseorang dari klub tukar nyawa. Yuro bertanya apakah mereka akan masuk ke dalam. Dia bilang tidak, tapi saat mereka mulai pergi, seseorang di dalam meminta tolong. Si pria menyuruhnya mengabaikannya. Tapi Yuro bilang mereka tidak bisa menelantarkan seseorang seperti itu. Dia tahu ini klise yang jelas, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Pria pirang yang bersembunyi di balik pohon berpikir mereka telah menangkap pemula lain dalam jebakan mereka. Saat mereka memasuki ruang bawah tanah, seseorang memanggil minta tolong. Si pria membuka palka dan Yuro bila mereka harus masuk dan memeriksanya. Mereka menuruni tangga dan tangisan minta tolong datang dari pintu di ujung ruangan. Saat mereka membukanya, mereka berdua terkejut. Seorang gadis diikat dengan rantai dan beberapa orang lainnya ambruk ke tanah, mengatakan mereka akhirnya diselamatkan sambil memohon bantuan. Yuro mendekat dan berkata mereka tidak bisa membukanya tanpa kunci. Saat itu, semua orang mendengar suara aneh. Yuro menyadari ponselnya tidak mendapat sinyal. Tiba-tiba beberapa serigala muncul di ruangan, 3 dari mereka menggeram. Kasih pria, tapi dia sudah mendapatkan kekuatan dan mulai menjatuhkan serigala-serigala itu dengan tangan kosong. Serigala-serigala itu tidak punya kesempatan melawannya. Dia bahkan bertanya apakah ini semua rencananya. Tapi saat itu juga, Yu menusuknya dengan jarum di punggung. Pria pirang itu masuk dan si pria bilang itu ide bagus menggunakan anjing dan memanfaatkan kekacauan. Pria itu memberi selamat padanya, mengatakan tidak heran. Dia mendapatkan begitu banyak poin pada percobaan pertamanya. Si pria berterima kasih atas pujian itu dan bilang mereka bisa bicara. Tapi pria itu bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia dalam posisi untuk bernegosiasi. Dia menyebutkan bahwa bulan depan adalah kompetisi poin nyawa tahunan di klub. Pada saat itu, orang bisa menegosiasikan poin dari mana saja di seluruh dunia. Dan tentu saja kami pendatang baru adalah target utama untuk dicuri poinnya. Si pria menghindari jarum lain. Dia bertanya pada pria itu apakah jarum-jarum itu yang dia gunakan untuk mengendalikan tubuh orang. Pria itu menjawab bahwa meskipun dia menghindar, temannya tidak seberuntung itu. Yu mulai meminum sesuatu dan cairan menetes dari matanya. Pria itu bertanya apakah dia ingin menjadi pelayan atau melihatnya mati. Si pria, tanpa rasa takut, menyerang. Pria itu menembakkan rentetan jarum, tapi si pria menghindar. Semuanya. Si bodoh itu bertanya-tanya bagaimana seseorang yang baru menyelesaikan satu misi bisa memiliki kecepatan seperti itu, dan kemudian si pria memberinya tamparan keras di wajah, mencengkeram lehernya, dan menuntut penawarnya. Pria itu menjelaskan bahwa itu hanya obat perangsang, jadi dia tidak perlu khawatir dengan nyawanya. Gadis malang itu ambruk ke tanah, memanggil nama si pria, mengatakan dia merasa panas, dan
bersemangat. Pria itu bilang dia benar-benar kecantikan eksotis, tapi si pria mengambil batang logam dari tanah, mengayunkannya ke lengan si bodoh, dan menuntut penawar itu lagi. Dalam kesakitan, pria itu bilang dia akan menyerahkannya. Dengan itu, si pria segera berlari untuk memberikannya pada Euro. Pria itu tidak bisa mengerti mengapa bocah bodoh ini menukar poin untuk kekuatan. Kebanyakan orang di klub menukar segalanya untuk kemewahan. Itulah mengapa sangat mudah untuk mengeksploitasi pemula. Si pria kemudian menggendong Euro yang bertanya apa yang terjadi. Saat gadis-gadis itu bersiap untuk balas dendam, dia memberitahu mereka bahwa mereka harus pergi. Si bodoh bertanya apa yang akan mereka lakukan, dan mereka bilang mereka hanya akan membalas budi atas apa yang dia lakukan. Karena putus asa, dia memohon bantuan, tapi si pria bilang dia harus mengurusnya sendiri. Saat mereka pergi, mereka mendengar gadis-gadis itu melakukan hal-hal yang sangat dewasa pada pria itu. Beberapa saat kemudian, Euro kembali ke rumah menemui kakaknya. Dia bertanya apa yang terjadi padanya, mengapa dia begitu babak belur. Si pria memberitahunya bahwa tidak baik terlibat dalam terlalu banyak perkelahian. Euro sudah curiga bahwa dia mungkin dipukuli karena selingkuh. Ken mulai berteriak, mengatakan itu semua kesalahan bajingan itu dan menyuruhnya pergi. Si pria bertanya bagaimana dia bisa berbicara kepada keluarga seperti itu. Itu adalah momennya, dan Euro memperkenalkan si pria sebagai pacar barunya. Ken Han, yang benar-benar kalah, bilang dia tidak pernah membayangkan hidup bisa begitu kejam. Keduanya pergi, dan pria malang itu ditinggalkan di sana tanpa bisa menggerakkan otot sedikit pun. Dia bersumpah bajingan itu akan menyesal karena mencuri karyawannya, saudara perempuannya, dan perusahaannya. 3 hari berlalu. Huksu memberitahunya bahwa perusahaan Chen Han telah memutus semua saluran negosiasi mereka sehingga mereka tidak bisa melakukan penjualan. Dia memperingatkan jika hal-hal berlanjut seperti ini, mereka tidak akan bertahan lebih lama lagi. Z yang bertanya seberapa besar dampak itu pada mereka. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan bagaimana kontrak dibuat, jika Chen Han mau, dia bisa menghancurkan mereka. Dia meminta rincian lebih lanjut tentang situasi keuangan. Dia memberitahunya bahwa mereka tidak lagi memiliki klien, tidak ada uang untuk berinvestasi mendapatkan yang baru, dan di atas itu, Ban meminta mereka mengembalikan semua yang mereka pinjam. Segera setelah itu, jendela muncul untuk si pria mengumumkan bahwa kompetisi poin nyawa akan segera dimulai. Dia menyuruhnya pergi, mengatakan dia butuh waktu untuk memikirkan semua ini. Sistem menjelaskan bahwa begitu dia mengonfirmasi, poin klubnya akan dikonversi menjadi poin musim. 1 poin klub sama dengan 100 poin musim, dan 200.000 tunai akan memakan biaya 1 dari 100 poin ini. Pada dasarnya, dia sekarang memiliki 500 poin musim. Selain itu, musim ini orang bisa menukar poin satu sama lain untuk apapun yang mereka inginkan. Terlebih lagi, di musim khusus ini, peserta bisa bersaing sebagai individu atau sebagai kelompok utuh. Sistem bertanya apakah dia ingin berpartisipasi. Xiayan menyadari bahwa sistem ini dirancang untuk menipu pemula dan memaksa mereka menjadi kaki tangan kelompok yang lebih kuat. Jika dia tetap sendirian, dia akan menjadi sasaran semua orang, menyoroti betapa tidak adilnya segalanya. Satu-satunya cara untuk membuat musuh-musuhnya tunduk adalah dengan menjadi lebih kuat, dan bagi seseorang seperti dia yang telah memperkuat dirinya sendiri, ini mungkin bukan kesempatan yang buruk. Dia kemudian berkata, tentu saja dia menerima. Dia memeriksa peringkat saat ini dan memperhatikan bahwa hanya pemain solo yang terdaftar. Dia menyadari dia harus bergabung dengan kelompok terlebih dahulu untuk melihat peringkat mereka. Seorang gadis kemudian bertanya apakah dia ingin berpartisipasi dalam misi untuk menciptakan naga jurang. Si pria tahu bahwa saat ini tidak ada kelompok yang menginginkan seseorang seperti dia tanpa poin. Jadi dia memutuskan untuk menerima, berharap mendapatkan lebih banyak dengan transmigrasi. Segera dia menemukan dirinya di aula klub. Seorang pria mendekat sambil merokok dan menawarkan rokok padanya, tapi si pria menolak. Pria itu menyuruhnya ikut karena merekomendasikannya untuk negosiasi. Dia mungkin akan menyukainya. Si pria bertanya apa yang terjadi dan apakah pria itu juga berpartisipasi dalam acara saat ini. Pria itu menjelaskan bahwa dia dari 20 tahun yang lalu dan hanya orang-orang dari generasi ini yang bisa bergabung dengan acara tersebut. Si pria berkata jika dia sudah berada di klub selama 20 tahun, dia pasti sangat berpengaruh. Pria itu bilang tidak ada dari itu yang penting karena jika dia tidak segera menukar tubuh, dia akan mati. Jadi dia di sini untuk mempertaruhkan semua yang dia miliki. Di sini, si pria menjadi bersemangat. Pria ini pasti punya banyak poin. Dia bertanya mengapa pria itu memilihnya, dan pria itu bilang memberitahunya dia punya potensi besar. Setengah jam kemudian, pria itu terkejut karena si pria menulis novel lengkap dalam kontrak. Pria itu terkesan dengan betapa hati-hatinya orang saat ini. Misi pria itu dalam hidup adalah membantu polisi menjatuhkan geng Jiaen dan membantu saudara-saudaranya hidup dengan baik. Rupanya pria ini adalah polisi yang menyamar, dan si pria membayangkan bahwa setidaknya hidupnya akan menyenangkan. Dengan itu, transmigrasi dimulai 20 tahun yang lalu di Laut Lin, di tengah area kumuh di Sal. Si pria mulai menerima ingatan tentang kehidupan Lou Jianin. Dia tumbuh di pinggiran kota, belajar keras, dan menjadi polisi yang pada saat yang sama bekerja untuk dunia kriminal bawah tanah. Tampaknya operasi besar sedang terjadi, dan seorang pria bernama Hugh Guangfin berencana menyingkirkannya segera setelah misi selesai. Dalam misi ini, dia bekerja sebagai agen ganda untuk orang gila bernama Xiaen. Rupanya hari ini adalah hari untuk bertemu orang ini, dan teman-temannya memperingatkannya bahwa itu sangat berbahaya. Tapi si pria menyuruh mereka untuk tidak khawatir, dia akan menanganinya. Dalam misi ini, dia harus mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak sambil memastikan bawahannya hidup dengan baik. Saat itu, salah satu dari mereka memberitahunya bahwa Jiaen telah tiba. Saat pria itu muncul, si pria bilang ini adalah suatu kehormatan untuk bertemu dengannya. Jia Shen menjawab bahwa dia juga senang bertemu dengannya, menjelaskan bahwa dia tetap tersembunyi sampai sekarang. Si pria kemudian bertanya apakah sudah waktunya untuk bergerak. Pria
itu bilangnya, saatnya untuk memberi seseorang pelajaran. Dia menunjukkan foto putri orang terkaya di kota itu dan bilang dia bernilai setidaknya beberapa miliar. Xian bertanya apakah dia berencana menculiknya sambil berpikir dalam hati bahwa orang gila ini akan melakukan sesuatu yang gila. Jia tahu dia bisa memberitahu polisi kapan saja. Joseon bilang tentu saja, tapi Zanlah yang akan menculiknya. Sekarang dia dalam masalah karena ini jelas merupakan ujian loyalitas. Pria itu bertanya apakah dia takut melakukannya. Si pria dalam situasi ini menjawab bahwa tentu saja dia tidak takut, lagi pula mereka bersaudara jadi tidak ada alasan untuk takut. Dia meyakinkan mereka bahwa mereka akan menanganinya. Joseon bangkit dan pergi, mengatakan dia tahu dia bisa mengandalkan seseorang yang dapat diandalkan seperti dia. Jika dia butuh sesuatu, dia harus bicara dengan pria bernama Duo yang akan membantunya. Deo memperkenalkan diri, dan si pria bilang tidak perlu formalitas, tapi jelas bahwa Deo hanyalah mata-mata untuk mengawasi apa yang dia lakukan. Adegan berpindah ke kelab malam harimau emas. Si pria tiba dengan para preman, bertanya di mana pria bernama Kuan Long berada. Segera seseorang bergegas keluar mengatakan mereka akan memanggilnya. Kuan Long bilang dia sedang sibuk dan tidak ingin diganggu, tapi si pria mendobrak pintu. Kuan Long sedang bersenang-senang. Dia bertanya apakah penyusup itu ingin mati. Saya berkomentar bahwa Kuan Long tampaknya menjadi cukup berpengaruh. Kuan Long dengan cepat meminta maaf, mengatakan bahwa meskipun dia berpengaruh, dia tidak sekuat saudara Lou. Mereka berpura-pura bersahabat, tapi Kuan Wan dulunya bekerja untuk protagonis lama dan tahu dia dalam situasi buruk sekarang. Jadi dia tidak ingin keterlibatan lebih lanjut. Si pria kemudian bilang dia di sini untuk menagih hutang mitranya. Kuan Long berpendapat bahwa itu tidak masuk akal karena sekarang mitranya sudah tiada. Hutang-hutang itu bukan masalahnya. Si Yan hanya ingin tahu apakah Kuan Long benar-benar akan lari dari hutang. Kang Long membanting meja dan bertanya siapa dia datang ke bar untuk menuntut pembayaran. Segera, geng muncul. Bertanya pada bos apa masalahnya. Choi Long bilang mereka berani mengirim hanya 2 orang. Dia membalikkan meja, memulai perkelahian dengan semua orang seketika. Preman yang masuk dengan blok menyuruh Choi Long diam. Apa? Tentu saja musuh juga memiliki senjata dan baku tembak dimulai. Si pria melakukan gaya Matrix, menghindari peluru ke kiri dan ke kanan. Dia menghabisi sekelompok preman dan meskipun mereka tidak berguna, tidak ada yang peduli. Dia mengambil ponsel Kuan Long untuk mencari tahu di mana uangnya dan memulihkan semua yang dia curi. Dia memberitahu bos besar, orang yang memberinya misi penculikan, tentang apa yang terjadi. Dia bertanya apakah dia tahu siapa sih dan bila mereka akan menculik putrinya. Bos bilang itu gila, tapi si pria menjelaskan itu bagian dari ujian loyalitas yang diberikan Xian padanya. Bos bertanya apakah ada waktu khusus untuk operasi. Si pria bertanya apakah dia tidak khawatir tentang dia dan bawahannya karena mereka bisa mati dalam penculikan. Bos menyuruhnya jangan khawatir, mereka akan memastikan semuanya berjalan lancar. Tapi jelas rencana pria berkumis ini adalah menyingkirkan protagonis dan menggunakan Shen yang mempekerjakannya. Namun, Arrow tidak bodoh dan tahu pria ini sedang merencanakan sesuatu. 3 hari kemudian mereka menunggu mobil gadis itu lewat. Theo, yang bertindak sebagai mata-mata, bilang rencana ini agak berlebihan. Si pria memberitahunya bahwa jika dia menghargai nyawanya, dia bisa duduk dan menonton. Tu berterima kasih padanya, mengatakan jika begitu, dia akan menunggu kabar baik. Sementara itu di dalam mobil, sopir memberitahu Nonahu untuk bertindak alami dan tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia, yang sangat cantik, menjawab bahwa jika akting yang mereka inginkan, dia akan melakukan pertunjukan hebat. Sopir meyakinkannya bahwa meskipun ini penculikan, mereka akan memastikan keselamatannya, tapi dia menyuruhnya berhenti bicara terlalu banyak. Tiba-tiba sebuah pohon jatuh di depan mobil. Sopir keluar dan menyuruh semua orang membuatnya terlihat serealistis mungkin. Si pria memberitahu mereka untuk tidak menyakiti siapapun dan mereka bingung. Bertanya-tanya mengapa. Dia bilang dia hanya bercanda dan menyuruh mereka untuk tidak bertanya lagi. Pria itu mengubah penculikan palsu menjadi eksekusi. Saat itu, Weo mengirim pesan ke bos mengatakan mereka harus berhati-hati dengan pria ini. Seluruh hal tentang menjadi agen ganda untuk polisi tampak mustahil. Pria ini adalah gangster terbesar yang pernah ditemui si pria, terus-menerus mendapat masalah. Jadi, si pria berjalan ke mobil, memperkenalkan dirinya sebagai penculik yang lembut dan menyuruhnya dengan tenang ikut dalam perjalanan. Tapi Wan King bilang dia tahu namanya Jan Jun dan dia bekerja untuk Guang Fing. Dia siap untuk membuat kesepakatan, jadi yang terbaik baginya adalah tetap diam. Dia terkesan bahwa gadis itu memiliki informasi ini dan tanpa tertarik. Gadis itu bilang dia tidak punya pilihan karena jika dia tidak bekerja sama dengannya, dia akan segera mengungkap identitasnya sebagai agen ganda. Dia terguncang, jika dia tahu itu, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dia hanya menyuruh orang-orangnya untuk membungkam gadis gila ini agar mereka bisa bergerak. Waling tahu bahwa Jin Jin, protagonis kita, hanyalah pion di tangan 2 orang itu. Tapi justru karena dia pion, dia masih dihargai. Kemudian, orang-orang di tanah mulai bangkit. Jelas luka mereka hanya akan membuat darah memercik kemana-mana. Di sebuah kabin terpencil, dia bilang dia ingin melakukan percakapan dengan si pria. Dia bertanya apakah dia tahu bahwa tidak ada agen ganda untuk Hugh dan Guang Fang yang pernah selamat dari misi. Dia kemudian bilang dia tidak hanya bisa membantunya bertahan hidup, tetapi juga bisa menjamin posisi yang jauh lebih baik. Si pria meragukannya dan bertanya kekuatan apa yang dia pikir dia miliki. Dia berencana membunuh Hoki, yang jika dia ingat dengan benar adalah ayahnya atau orang terkaya di kota itu. Dia tidak yakin, tapi dia takut. Namun, si pria menjadi bersemangat karena ini mungkin kesempatan untuk menjatuhkan ketiganya sekaligus. Dia bilang dia tanpa bersemangat untuk kerja sama ini, tapi pertama dia harus menjawab beberapa pertanyaan atau tidak akan terjadi. Pertama, jika dia putri Haki, mengapa dia ingin dia mati? Dia menjelaskan bahwa ayah dan ibunya memiliki urusan bisnis, tapi tak lama setelah dia lahir, dia merencanakan
merencanakan dan membunuh ibunya beserta seluruh keluarga. Dia baru mengetahui kejadian itu setelah dia berusia 18 tahun. Si pria kemudian bertanya apakah dia tidak takut dia akan pergi dan memberitahu Shaki tentang ini. Dia bilang dia tidak takut karena dia tampak lebih menarik daripada orang-orang itu. Dia bertanya-tanya apakah dia juga anggota klub. Dia kemudian bilang dia penasaran tentang bagaimana kerja sama ini seharusnya bekerja. Dia membayangkan dia mungkin bukan bagian dari klub karena dia tidak memiliki poin dan selama musim ini poin seharusnya terlihat. Dia menyuruhnya bersiap karena dia akan menjelaskan semuanya. Kita tidak mendengar rencananya dan waktu melompat ke depan. Kemudian seorang teman bertanya apa rencana selanjutnya dan si pria bilang jelas mereka akan menemui ayahnya. Shoke. Theo bilang penculikan itu terlalu baru bagi mereka untuk menagih dari pria itu. Si pria bertanya bagaimana rencananya menagih uangnya dan apakah dia terlalu takut untuk pergi ke sana. Dengan gemetar, Theo bilang dia tidak takut. Hal semacam ini tidak membuatnya takut. Adegan berpindah ke rumah mewah haji. Tampaknya dia bekerja dengan bos protagonis kita untuk melenyapkan Sen dan si pria. Dua pria masuk mengatakan bahwa dua teman putrinya ada di sini untuk menemuinya. Hung-si mencurigai beberapa agen yang menyamar untuk Sen, jadi dia tahu dia harus berhati-hati. Begitu mereka masuk, Sok bilang dia tidak ingat putrinya memiliki teman seperti mereka. Si pria memperkenalkan dirinya sebagai Johnen dan bilang mereka sebenarnya ada di sana karena dia berhutang sedikit uang dan mereka datang untuk menagih. Ayah bertanya berapa banyak dan si pria bilang hanya 20 miliar. Segera lelaki tua itu terkejut, dia pikir seharusnya jauh lebih sedikit. Si pria kemudian bilang dia murah hati dan akan memberinya 5 jam untuk mentransfer uangnya. Ali bilang mendapatkan 20 miliar. Dalam 5 jam adalah mustahil. Janjun kemudian menurunkannya menjadi 15 miliar tunai dan 5 dalam transfer untuk membuatnya tetap termotivasi. Dia menyarankan untuk berbicara dengan putrinya. 3 menit kemudian, Slim menelepon salah satu karyawannya dan menginstruksikan mereka untuk mentransfer 20 miliar langsung ke akun si pria. Saat lelaki tua itu mulai pergi, si pria menyuruh Deo untuk mengawasi agar dia tidak mencoba sesuatu yang aneh. Dan mereka berjalan bersama sambil memberitahu ayah Nona Won King untuk tidak melakukan trik apapun. Saat mereka sendirian, ayah bertanya apa yang terjadi dengan kenaikan harga. Si pria bilang dia perlu memperkenalkan dirinya lagi. Dia Janun, orang yang menyelamatkan hidupnya. Tambahan 15 miliar yang dia minta adalah harga untuk menyelamatkannya. Ayah bertanya apa yang dia bicarakan. Arao mulai mendaftarkan semua kejahatan yang telah dia lakukan dan orang-orang yang dia bunuh untuk mempertahankan bisnisnya. Lelaki tua itu bertanya bagaimana dia tahu tentang semua kejahatan ini. Si pria bilang dia tahu bahwa Xiaoke bekerja dengan Guang Fing untuk membunuhnya setelah kesepakatan ini selesai. Namun, dia memperingatkan jika 15 miliar tidak masuk ke akunnya, dia akan menghilang dari kota. Lelaki tua itu berpikir ini semua adalah pengaturan oleh Hwang Fang yang merupakan satu-satunya yang bisa mengetahui semua ini. Kembali ke kabin terpencil, si pria menyuruh mereka melepaskan gadis itu. Sementara itu, Deo melapor ke Action bahwa operasi itu sukses. Dase masuk dan memberitahu si pria bahwa sudah waktunya baginya untuk menerima kehormatannya karena dia sangat senang dengan hasilnya. Si pria bilang itu benar-benar akan menjadi kehormatan baginya saat dia mulai merenungkan kehidupan nyatanya dan krisis yang terjadi di perusahaannya. Dia ingat semua yang dikatakan sekretaris kepadanya tentang kesulitan yang mereka hadapi dengan negosiasi. Dia mulai membayangkan bahwa mungkin dia bisa menyusun rencana yang akan berhasil 20 tahun dari sekarang. Adegan berpindah ke rumah Joshan. Dia memuji si pria karena telah melakukan pekerjaan yang luar biasa tanpa masalah. Si pria dengan rendah hati menjawab bahwa tidak perlu pujian seperti itu karena dia hanya melihat pria itu bekerja. Joshan kemudian menyebutkan bahwa dia meminta tambahan 15 miliar dari ayah gadis itu dan bilang dia bisa menyimpan uang itu. Dia kemudian mengungkapkan bahwa penculikan itu hanya ujian karena rencana sebenarnya adalah mengambil alih seluruh kota. Si pria bertanya ujian macam apa yang melibatkan 20 miliar yang hanya permulaan. Joshan meminta maaf tapi bilang bahwa informasi semacam itu belum bisa diungkapkan. Si pria menjawab bahwa tidak apa-apa selama dia dan teman-temannya mendapatkan bagian mereka. Kesepakatan selesai. Joshin mengajak bersulan dan bilang akan bertemu lagi dalam 6 hari untuk membahas detailnya. Hari ini adalah hari untuk merayakan keberhasilan penculikan. Beberapa saat kemudian, si pria menyampaikan semua informasi tentang apa yang terjadi kepada Ha, yang menyuruhnya untuk berhati-hati dan memastikan bahwa tidak ada yang tahu tentang dia. Sambil berpikir bahwa begitu masalah ini selesai, dialah yang akan menyingkirkan anak ini. Tapi Xia Shan sudah merencanakan dan berpikir bahwa Hung tidak tahu apa yang akan terjadi. Saat itu, salah satu antek memberitahu si pria bahwa mereka telah merekrut semua orang yang dia minta. Si pria memberi selamat kepada mereka, menyuruh mereka menyimpan sisa uang agar mereka tidak perlu hidup dengan cara ini lebih lama lagi. Sementara itu, dia bertanya-tanya bagaimana dia akan memastikan kesuksesannya sendiri 20 tahun dari sekarang. Kemudian dia tiba-tiba teringat seseorang yang akan sempurna untuk rencana ini. Tunggu, apa ini? Dia pergi berbicara dengan Mark Zuckerberg sebelum dia membuat Facebook. Saya pikir penulisnya sedang tidak fokus saat menulis ini karena tentu saja si pria menyarankan Mark Zuckerberg harus membuat Facebook. Setelah menjelaskan semuanya, si kadal menjadi tertarik. Si pria memberinya beberapa tips dan wawasan masa depan dan Zuckerberg ingin berterima kasih padanya, tapi si pria menyuruhnya berterima kasih kepada seseorang bernama Xiao yang bertahun-tahun kemudian. Dia juga memperingatkan Zuckerberg tentang metaverse, menyuruhnya untuk tidak terlibat atau dia akan kehilangan banyak uang. Plot twist ini ada-ada saja. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang menulis ini? Dan tunggu, dia pergi berbicara dengan orang yang mendirikan Xeom 2. Orang itu bilang bahwa Samsung dan Nokia terlalu kuat dan memasuki pasar ponsel pintar mereka akan menjadi kegilaan, tapi si pria memberi tip dan kemudian pergi, mengatakan dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan
depan. Orang itu bahkan pergi berbicara dengan Steve Jobs. Dia memperingatkannya tentang penyakit yang akan dideritanya dan menyuruhnya bersiap, dan seperti biasa dia menyuruh pria itu untuk berterima kasih kepada Xiao yang 20 tahun dari sekarang. Ya Tuhan, orang ini benar-benar tidak ada hentinya. Selanjutnya, dia pergi menemui sang pencipta mobil listrik. Hari pria ini pasti punya 89 jam karena dia berhasil menemui semua orang ini bahkan sebelum malam tiba. Atau mungkin sudah beberapa hari berlalu, dan kini waktunya untuk bertemu dengan Xian lagi di dalam truk. Xian berkata dia akan menjelaskan rencananya kepada semua orang. Mereka sedang mengejar sebuah medali bernama Chou yang bernilai lebih dari 200 juta. Selain itu, mereka membiarkan seluruh kota tahu bahwa mereka telah menculik putri dari pria kaya itu, dan jika dia tidak membayar 10 miliar, mereka akan membunuhnya. Saya sedikit bingung karena saya pikir gadis itu sudah dikembalikan, tapi siapa yang tahu saat ini? Protagonis kita tidak senang dengan hal ini karena sekarang setelah semua orang tahu, segalanya menjadi rumit baginya, tetapi Xian menyuruhnya untuk tidak khawatir karena begitu rencana itu berhasil. Dia akan menyukai video ini yang membantu Mamoru membuat konten yang lebih menarik bagi para penontonnya. Aktifkan lonceng kecil yang nakal itu, dan saya pamit.